Ayo tanam anggur, hijaukan bumi, jalin silaturahmi. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sudah berada di Kebun Api Bandung bersama Om Joy dari Mayoritas Garden dan Pade Haji sebagai tukang kebun di sini ya, di Kebun Anggur Api. Nah, Pade, di Kebun Anggur Api ini ada berapa pohon yang ditanam di sini? Berapa pohonnya? Gak kehitung ya? Saking banyaknya gak kehitung. Kadang-kadang Pade ini lupa kayaknya. Iya, karena faktor U ya. Faktor yang U pertama. Kalau yang ditanam indukan aja sekitar 200-an. Indukan 200-an. Yang besar-besar jadi. Termasuk tambu lampot ya? Termasuk tambu lampot ya. Yang udah besar. Iya. Nanti kan teman-teman kaget kok selebar gini bisa tanam 200 gitu Pade. Iya, ya, tambu lampot itu kan memakai ruang yang lebih kecil gitu Pade ya. Nggak begitu gede ya. Ya Pade, selain pohon itu tadi ditanam sekitar kurang lebih 200 ya. Nah, yang di grounding itu sekitar berapa? Separuh ya, nggak ada lah, sekitar 80 berapa ya, pokoknya 80 ke atas. Untuk varietas ada berapa varietas yang ditanam? Varietas aduh itu juga banyak yang belum ketanam karena bahasanya terakhir kemarin ngitung itu ada sekitar 140-an varietas, cuman yang belum ketanam juga banyak yang masih belum ketanam. Betul. Kalau untuk luas ini berapa? Ini luasnya 1350 rumahnya ya? Ya, ini tadinya perumahan. Waktu itu Bapak, ini sebelumnya anggur udah ada kebun. Di sini ada pernah ditanemin pepaya, buah-buahan ada. Iya. Jadi Bapak, buah naga. Bapak ini emang orang penanam, tani gini ya. Tanam, Bapak itu sukanya tadi buah-buahan. Iya. Berarti sama saya bapaknya. Iya. Saya juga suka nanam buah apa aja tanam, biar dapat makan, biar dapat makan saya tetap tanam. Seenggak-enggaknya saya bisa menanam terus orang makan. Apa yang saya berikan buat manusia ya udah, kamu udah makan apa yang saya tanam. Gitu ya Pak ya. Dan itu bisa menjadikan kepuasan tersendiri. Jadi kalau kita ikhlas tentang itu jadi amal ibadah bagi kita. Nah, ini Kebun Api ini dimulai sejak kapan sih Pak? Sini waktu itu bulan Februari tahun 2021. Ya, bulan Februari 2021. Berarti sekitar sebulan lebih. 1 tahun 5 bulan. 1 tahun 5 bulan. Itu baru pemulaan, belum ditanam ya? Kalau awal kita mulai menanam di bulan Februari itu tanaman masih kecil-kecil gitu. Iya, berarti nggak semuanya. Kalau kita lihat teknim yang di sana ya, teknim yang di ujung sana itu sangat berbeda jauh. Awal tanam itu Februari. Ya, ada sebagian yang umur segitu, ada sebagian di umur di bawah 1 tahun kayaknya. Nah, kalau kita lihat di sini dia kan semua tanamannya Pak Haji ini punya teknem ya, dia ada semua itunya. Ini 1 tahun setelah ditanam. Itu deskripsi tanamannya. Oh gitu, deskripsinya bukan teknemnya ya. Ada teknemnya juga. Terus perawatan, misalnya kita udah keliling nih, yang ada di sini perawatan tanaman di situ seperti apa sih?
mulai dari fase vegetatif dulu deh. Ya. Nah, kita pengen tahu juga kan Pak Ade yang ngerawat. Udah apa ya? Bukan sama sih sebenarnya. Kita memperlakukan tanaman itu vegetatif, tetap aja NPK kan gitu sama NPK. organik, Iya. organik. Ya nggak apa-apa Pak Ade sampaikan aja. Iya. Barangkali ada teman-teman pengangguran yang masih pemula yang belum tahu tentang di saat vegetatif, saat regeneratif, nggak apa-apa cara merawatnya Kalau bagaimana. perawatannya kita umum aja sih, sama seperti rekan-rekan pengangguran yang lain. Dari fase vegetatif kita pakai NPK, NPK yang seimbang 16 KNO 3 merah, Ya. ada aminosan. Amin Islam. Ya, gitu aja, dan nanti diselingin sama organik. Di sini ada beberapa fermentasi kohe, Ada juga ya. kelinci, ada apa itu, ada kelelawar, apa kok? Kohe kelinci, guano. buano, terus ada kohe, ada itu juga Kambing. kohe kambing. Ya, kambing itu salah. Ya, urin kelincinya. Urin kelincinya juga ada. Ya. Kebetulan di sini kan juga Saya ke kamar mandi tadi lihat kelincinya. kita- Itu banyak banget kohenya. ya produksi sendiri. Produksi sendiri, ternak Sama sendiri. produksi. Ya, jadi nggak kemana-mana. Urinnya pun diambil sendiri gitu Pak ya. Karena Pak Haji ini kurang lebih menanam anggur kan 1 tahun 5 bulan sekarang. Iya. Sudah berbuah. Ada yang 2 kali. Ada yang 2 kali dan beberapa kali, dan ada yang mulai tanam sampai sekarang berbuah terus. Iya. Nah itu kan mungkin bisa dibagikan ke teman-teman, bisa menjadi inilah dipakai sama kebun anggur. Ya. Fase pembuahannya sekarang seperti apa yang Pak Haji lakukan? Itu udah bukan rahasia lagi itu. Iya. Ya Bang Joy ya. Itu fase pembuahan seperti rekan-rekan yang lain juga kayaknya. Rekan-rekan Iya. pengangguran semua, kita pupuk 1 bulan, kita pupuk generatif Benar. dulu. Iya. Dengan pupuk yang apa itu yang udah familiar ya. Iya. MKP. MKP. Sama aja lah. Udah gitu baru kita pruning gitu. Oh, Bruning. Kita pruning juga kita variatif ya, dengan varian-varian tertentu seperti varian lawas itu kita lebih ke yang pendek. Kita yang pendek, iya. Iya. Varian lawas maksudnya apa nih? Ya ada akademik, ada gospitran, ninel gitu itu kita potong gitu. 2 matun, 3 matun gitu aja. Bahkan waktu itu kita dikasih bibit, nggak dikasih sih sebenarnya, kita dapat bibit dari rekan kita yang di Baresika itu, Ateo itu ngasih ke saya, Gus, bisa tanam di sini. Kita pruning di 2 matun, berbuah juga, Iya. juga. Tapi waktu itu kan, aduh Pak De, jangan di pruning pendek, nanti mati gitu kan. Oh. Berbuah juga. Jadi kata ATO-nya katanya harus panjang, harus long spore gitu ya. Kayaknya anggurnya bisa berbuah di mana aja. Iya, iya. Iya. Ketepatannya kita ya. Iya, betul. Dan pohonnya sekarang masih hidup tuh. Yang gue Masih. Yang dikira bakal mati. Iya, masih Iya. masih hidup. Masih hidup dan udah berbuah lagi. Untuk penyemprotan yang di sini dilakukan seperti apa? Sama penyemprotan kalau dipakai GH ini kita kan lihat ada hamanya aja kan. Kalau ada hama kita tapi yang jelas 10 hari sekali. Boleh nggak kita jalan ke situ aja Pak De? Agak terang situ kayaknya ya. Lebih indah lagi biar teman-teman lihat nih buahnya. Agak banyak nih Pak De nih. Agak menarik ya. Teman agak gelap karena kita udah kesorean. Iya. Hujan lagi di sini. Tadi mohon maaf Pak De, saya dari Cirebon tadi. Harusnya saya belok kiri masuk tol Bandung, nggak taunya saya keasikan ngobrol sama Om Aris, bablas ke arah Jakarta. Saya putar balik lagi di kilometer saya itu tadi ya, aduh. Padahal udah nyampe mungkin ya jam 4. Ya jam 4 udah nyampe dah, jam 4 udah nyampe gitu. Ya tapi nggak apa-apa, walaupun gelap-gelap ini masih kelihatan lah sama teman-teman. Penting edukasi yang disampaikan bisa keserap sama Keserap ya. Kita kembali lagi ke penyemprotan ya itu tadi ya Aris. Ya. Iya. Penyemprotan gitu Pak Aris. Kita pakai insek sama bumi aja sama sih seperti yang lain. Di Iya. samping itu kita ada semprot buah juga. Oh gitu. Dia pupuk buah, ada Iya. apa? Hantu, ada apa lagi tuh, banyak sih. Oh hantu ini termasuk organik gitu Pak De ya. organik. Hantu Ya, termasuk ya itu organik. yang mengandung GPT gitu. Iya, Dan di sini kan banyak pilihan sekali. banyak ya. Jadi kita di sini Bapak itu selalu menyediakan pupuk-pupuk yang diperlukan buat tanaman, pasti dia Pasti ada stok gitu Iya, ya. pasti ada stok. Iya, iya, iya. Buat mengatasi trip apa segala macam itu apa itu Pak De? Ya, Inseknya. tetap aja insek aja. Insek Insek. cuman kita kan nggak cuma satu merek dagang. Ya. Jadi kita ada beberapa merek dagang di situ. Ya. Kita gonta-ganti selang-seling. Gitu. Kalau si A, Mereka yang lainnya sama. kalau merek si A nggak mempan, si B Iya. nggak mempan, si C gitu ya. Yang penting kita usaha aja Betul, iya. buat mengatasi gitu Pak De ya. Iya. Ya, pokoknya Alhamdulillah gitu kalau istilahnya di sini bukannya sombong Ya. nyari daun yang
kena jamur, kena strip gitu ya ada Nah, itu. Gitu. ini Karena mungkin- kita memang benar-benar di sini tuh bekerja beneran Pak. Jadi kalau menurut saya ya, saya sendiri memang dasar saya dari pertanian. Saya dulu sekolah di sekolah pertanian, Iya. di SMA pertanian Iya. di kampung sana waktu itu. Iya. Jadi jiwa ketanaman itu udah terbentuk dari waktu masih Benar. Jadi tanaman ini benar-benar diperhatikan gitu ya. dan harus jujur intinya. Nah, Itu aja. Jadi iya. harus jujur, jangan Iya. membohongi tanaman, jangan hari ini waktunya mupuk nggak kita pupuk, hari ini waktunya nyemprot nggak kita semprot. Iya. Jadi Dan Pak Ade sendiri menganggap tanaman ini bukan orang lain yang punya, walaupun kita kerja di sini gitu. Iya, betul, Ini betul. anggaplah tanaman kita Iya. sendiri gitu Betul, Pak Ade ya. betul. Itulah kuncinya tadi. Betul. Jadi menjiwai tanaman itu dia sesama makhluk hidup dengan kita, dia juga berhak hidup itu Pak Ade ya. dan jangan pernah berpikiran kalau ini hak punya orang lain. Iya. Bukan punya orang lain. Nah, Yang itu. jelas di sini saya itu dikasih tanggung jawab Iya. untuk merawat tanaman itu. Ya. Kita juga harus bertanggung Nah, itu jawab. amanah tuh Pak Ade. Amanah itu yang paling berat buat kita jaga teman-teman. Nah, sebuah amanah yang dipercaya sama teman, sama orang lain. Nah, kita harus menjaga itu. Nah, lanjut Pak Ade, pertanyaannya apa lagi? Oke, ada ya. Terus yang terakhir dia mungkin media tanam. Nah, ya. Kan di sini seperti apa? Media tanam memang kita dari nggak pakai tanah. Ya, Pak Haris, kita nggak pakai tanah. Terus? Media tanam itu kita cuman sekam bakar, humus bambu, kohe, fermentasi, ada daun kipait, ada enceng gondoknya gitu dah. Ini kalau yang Oh, humus bambu, kohe, kohe, sekam bakar, Sekam bakar. sama ada enceng gondok. eceng gondok, ada jeraminya juga. Kalau jerami nggak Enggak ada. Oh, iya. Yang jelas kita nggak pakai tanah. Nggak pakai tanah. Macam godoknya dicacah ya, digiling ya, udah hancur ya. Iya. Oh, kalau yang di grounding bagaimana Pak Ade? Sama, kita Sama. bikin lubang tanam sekitar 30 cm, akhirnya kita bak begitu. Oh, jadi lubang Kita tanam masukin, ya. bak begitu. Rata-rata kita bak semua, Oh, berarti bawahnya tetap tanah kan? tetap tanah. Tapi kita gali dulu. Gali Kita dulu, gali dikasih 30 dinding. cm, ya. Dikasih dinding nggak? Ke bawah, iya sekitar 30 cm. Di dinding begini kan ke bawah. Ke bawah kita gali 30 cm. Kita kasih. Maksudnya kalau ke bawah digali 30 cm itu biar fokus di saat pemupukan, biar akar itu langsung ke bawah. Boleh juga, iya. Betul. Ya begitu ya, teman-teman, mungkin ini taktiknya Pak Ade tadinya menggali 30 cm terus mendinding dengan 30 cm itu ke bawah, Ya. terus kita grounding di situ, akar nggak nebar ke samping dan fokus ke bawah. Wah, saat pemupukan itu sangat efektif kena pada akarnya, karena kita mupuk di sini Pak Ade, akar di tetangga itu nggak efektif nantinya. Betul. Kalau kita lihat di sini kan punya Pak Ade ini berbuah semua, berarti pemupukan efektif dan cara gali lubangnya pun udah benar. Terima kasih atas informasinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan mudah-mudahan dalam kesempatan kita bisa bertemu lagi ke sini karena ini udah gelap dan juga hujan, jadi agak sedikit noise lah. Iya, sebenarnya Ditutup. ya, sebenarnya kita mau main lama di sini Pak De, cuman ya waktu udah malam juga. Di lain kesempatan insya Allah kita datang lagi ke sini. Silakan. Oke teman-teman, maaf sekali kalau videonya sangat pendek. Di suatu saat kita akan kembali ke sini gitu Pak De ya. Ya. Ayo tanam anggur, hijaukan bumi, jalin selalu silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran.